Anak-anak muda menurut saya penting memperhatikan 3 unsur ini. Saya ulangi lagi karena ini sangat penting dan kita bisa belajar dari Xaverius. Misi, saya menetapkan punya misi apa dalam hidup ini. 2, kemampuan untuk memperjuangkan misi ini, determinasi. Dan yang ketiga, kemampuan bekerja sama, kolaborasi. 3 hal. Mantap. 3 hal yang itu adalah langkah konkret yang bisa kita lakukan ya Romo. Cucupi, Job Happy with OMK Santo Laurentius. Hai sahabat OMK, welcome to Cucupi, Job Happy with OMK Santo Laurentius Special Edition. Kali ini aku ditemenin sama Romo Agustinus Setio Darmono SJ. Halo Romo, say hi dulu sama penonton di sana. Say hai, apa kabar? Ya, Romo biasa dipanggil Romo Nano ya Romo ya, Nano. biar lebih akrab Nano. Oke, siap, Nano. Ya, Romo Nano ini adalah Romo pendamping awam Ignatian ya Romo ya, betul ya? Betul, Beta. Oke, dan sekarang kita lagi ada di tempat tinggal atau tempat asalnya ya. Tempat asalnya Santo Francisco Xaverius. Wah, pasti udah sering banget nih ya teman-teman OMK denger siapa itu Santo Francisco Xaverius. Dan kali ini kita bakal ngobrol panjang tentang Santo ini. Dan anak muda menurut aku perlu banget untuk mencontoh ya Romo ya. Banget. Oke, nah langsung aja deh Romo. Aku punya pertanyaan nih buat Romo. Siap. Menurut Romo, Santo Francisco Xaverius ini siapa dan bagaimana kita kok seluruh dunia bisa tahu sih sama Santo Francisco Xaverius ini, Romo? Oke, terima kasih Beta atas pertanyaannya. Francisco Xaverius itu lahir di Spanyol, di daerah Navarra. Kita sekarang ini ada di hotel yang lokasinya dekat dengan rumah keluarga Xaverius. Lokasinya ada di sebelah sana ya, di sebelah sana. Nanti kita bakal kesana ya, Romo Nanti ya? kami akan mengunjungi rumah asli Santo Francisco Xaverius. Francisco Xaverius muda itu lahir di tempat ini sampai dia kira-kira usia 20 tahun. Dia lahir besar di tempat ini. Oke. Lalu dia kuliah ke Perancis di Universitas Paris. Nah, waktu dia studi di Universitas Paris itu, dia ketemu dengan orang Spanyol juga yang aslinya nggak jauh dari sini, Loyola. Oke, Dan Loyola. dia ketemu dengan Ignatius Loyola. Oh, kirain Loyola di Semarang. Oke, Oke, next, Romo. nah perjumpaan antara Ignatius Loyola dan Francisco Xaverius itu nanti menghasilkan Ordo Serikat Yesus. Oh, oke, Ordo Romo ya? Ordo saya, Oke. saya masuk dan jadi anggota Ordo Serikat Yesus. Nah, Ignatius Loyola menjadi pimpinan Ordo ini, lalu sebagai pimpinan Ignatius Loyola memberi tugas kepada Francisco Xaverius untuk mewartakan Tuhan. Akhirnya dia keliling dunia. Dari Roma, lalu dia ke Portugal, nanti ke Malaka, ke Goa, ke India, ke Indonesia, ke Maluku, terus dia nanti ke Jepang, dan akhirnya nanti sebelum masuk ke Cina, dia meninggal di Cina. Gitu. Berarti Santo Francisco Xaverius itu pernah ke Indonesia juga ya Romo ya? Pernah, dia Dia ngapain Romo ke Indonesia? Oh, tentu saja untuk mewartakan Injil, mewartakan Allah, menyebarkan agama Katolik ke tempat-tempat yang dia datangi itu. Di Maluku ya Romo ya? Ya, kalau di Indonesia pos tempatnya ada di Maluku. Nah, di Maluku dia ketemu dengan orang-orang pribumi, dimanapun dia berada, modelnya selalu dia bertemu, berkenalan, mempelajari bahasa lokal. Lalu dia menerjemahkan misalnya doa Bapa Kami, doa Katolik itu dalam bahasa lokal. Dan dia melakukan katekese, pendidikan agama Katolik, dan akhirnya nanti dia membaptis orang-orang lokal itu menjadi Katolik. Wow, ada banyak nggak Romo? Kalau di Indonesia gitu? Di Indonesia menurut saya banyak, maka jejaknya sampai sekarang
kekatolikan di daerah Maluku itu sejarahnya lama, sehingga sampai sekarang jejak-jejaknya masih ada sampai sekarang ya. Kekatolikan di sana kuat gitu. Oh, berarti sangat berpengaruh ya Romo ya, misi Sangat itu sangat ke Indonesia, berpengaruh. terutama di Maluku itu ya Ya, Romo ya. ya betul. Wow, oke. Kalau misalnya gereja Katolik itu di Indonesia, berarti hanya di Maluku atau Santo Franciscus Xaverius ke banyak tempat, atau misalnya dia di sana terus mengajarkan orang, baptis orang, lalu orang-orang yang diajarkan itu yang bermisi ke tempat lain gitu Romo? Sepertinya polanya adalah dia mengunjungi sebuah tempat, dia membaptis orang, dan ada orang-orang yang dia percaya untuk bisa menyebarluaskan lagi, lalu dia pindah ke tempat lain lagi. Maka kekatolikan di tempat yang dia pernah berada itu akan berkembang sendiri itu. Ada yang berkembang baik, tapi ya ada yang tidak berkembang sampai jatuh ini ya. Buku ini sampai jatuh itu. Nah, salah satu contoh yang kekatolikan yang mulai disebarkan oleh Franciscus Xaverius tidak berkembang adalah Jepang. Franciscus Xaverius sampai di Jepang, dan sudah ada beberapa orang Jepang yang dibaptis dan menjadi asisten misi Franciscus Xaverius. Tetapi khusus di Jepang, kekatolikan tidak berkembang sebanyak di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena budaya orang-orang Jepang itu tidak seterbuka orang-orang di tempat lain. Maluku, di Goa, di India, di tempat-tempat lain. Oh, berarti Serikat Yesus itu masuk pertama kali di Maluku, Romo? Atau bukan? Serikat Yesus pertama kali masuk Indonesia ya ke Maluku itu, tapi hanya singgah ya. Ya. Tapi beberapa abad berikutnya lebih masif, lebih banyak itu Yesuit Belanda yang datang ke Indonesia, lalu mulai dengan pasukan lebih banyak itu bisa lebih luas, lebih banyak hal dilakukan. Oke. Wow, menarik banget nih ya. Dan mungkin sebentar lagi kita akan melihat langsung ya Romo, rumahnya seperti apa, biar kita tuh bisa merasakan bagaimana keadaan zaman dulu dan Betul. refleksi terhadap zaman sekarang. Kita gimana sih kita bisa mencontoh Franciscus Xaverius yang rela nih ya jauh-jauh dari Spanyol sampai ke Indonesia. Kita aja naik pesawat tuh berasa lama banget ya Romo ya. 15 jam. 15 jam Lama belum sekali. jet lag ya Romo Ya, ya. betul. Gimana Dan sih zaman waktu itu ya, zaman itu berarti kan naik kapal, Iya. belum ada pesawat terbang kan. Itu orang nggak Naik bayangin kapal, sih. mengerikan, dan menurut saya mengagumkan ya kekuatan fisik. Benar Menurutku sih. untuk anak-anak muda OMK zaman sekarang, menurut saya yang paling menarik untuk diserap dari Franciscus Xaverius adalah daya tahan fisik melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan alat transportasi yang masih sangat sederhana, kapal, dan itu artinya tantangan alam kan luar biasa dahsyatnya, tapi punya kekuatan fisik yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan mental ya. Iya. Kekuatan mental untuk ya saya mau melakukan perjalanan jauh, artinya dia juga punya misi, ada Iya. sesuatu yang mau dia perjuangkan, plus sebetulnya ya kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan iman. Anak-anak muda, 3 hal ini sangat penting: kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan iman. Kalau kalian punya 3 hal ini, hebat, dahsyat. Wow, oke, kita nanti akan langsung lihat nih Romo dan belajar secara langsung ya Romo ya. Langsung. Karena anak Melihat. zaman sekarang ya, akulah mungkin ya contohnya salah satunya capek dikit ngeluh, terus pusing dikit aduh kena mental health gitu kan. Atau misalnya ya nggak sesuai ekspektasi, kadang menyalahkan Tuhan, duh kenapa sih Tuhan kayak gini sama aku gitu ya. Kita harus belajar Ya. dari Santo Franciscus Xaverius. Betul. Oke, kita akan pindah lokasi ya Romo ya. Siap, Let's kita go. pindah ke lokasi, ke kastil ya, bukan rumah. Kastil. Berarti Franciscus Xaverius tuh ini ya? Oh, dia anak keluarga kerajaan. bangsawan. Wow. Dia anak keluarga bangsawan, top, marko top, dan rumahnya tuh kayak benteng. Karena pada zaman itu dalam kondisi perang ya, artinya setiap kerajaan itu harus mempertahankan diri dengan sekuat mungkin tenaga,
uang, pasukan, termasuk rumah itu disetting seperti benteng. Untuk Nah, bertahan hidup ya. Romo? Untuk bertahan hidup. Wow. Nanti kita akan melihat benteng atau kastil Saverius. Oke, ayo Romo, kita Siap, langsung mari bergerak. kita bergerak menuju kastil. Yes. Oke, ayo Romo. Wah ini ya, keren banget sih. Ini kastil rumah tinggal Saverius. Wow. Dia lahir di sini, besar di sini sebelum dia berangkat ke Perancis untuk belajar di Universitas Paris. Tentu ya Beta, itu kan rumahnya kayak benteng beneran kan? Iya ya. Benteng. Dan sekarang ya kondisinya itu jadi museum. Tapi dalamnya bagus, tertata dengan bagus, banyak aksesoris, banyak gambar, banyak patung untuk menunjukkan kehidupan Franciscus Saverius zaman itu. Hebat juga ya Romo, dia udah hidup nyaman lah ya istilahnya dalam kastil gitu, semua tercukupi, tapi Ya, dia mau ya. keluar dari zona nyaman nyamannya. itu, Ya betul. malah bermisi ke Indonesia jauh-jauh, buset dah. Ya naik betul, kapal, betul. kan nyawa betul. ya. Romo, ya. Ini berarti termasuk orang kaya ya Romo ya? Sangat kaya. Kalau menurut saya zaman itu sangat kaya. Tidak mungkin orang-orang biasa punya rumah seperti ini. Menunjukkan kekuatan, kekuasaan, kedikdayaan ya. Tapi zaman itu sebetulnya keluarga Saverius itu mengalami kalah perang, bangkrut. Oh ya? Ya, zaman itu. Maka salah satu motivasi Saverius pergi dari rumah ini ke Universitas Paris itu dalam rangka nanti memperbaiki karier yang tujuannya salah satunya adalah untuk mengembalikan posisi kekuasaan, kekuatan ekonomi, kekuatan politik keluarga ini. Tapi nanti Tuhan punya rencana lain. God's agenda. God's agenda yang akan meruntuhkan agenda pribadi Saverius. Oke Romo, kita sekarang udah ada di benteng Santo Franciscus Saverius. Tapi ya Romo, menariknya ini kan tempat tuh jauh banget, kayak terpencil banget gitu. Ngapain sih kita jauh-jauh ke sini Romo? Bener ya, kita tuh kayak orang Iseng bego ya. ya. Ke Spanyol, mendatangi tempat yang jauh dari mana-mana, sepi. Nah, Beta, kita datang ke sini mau mencoba mengenali sosok kualitas pribadi Franciscus Saverius yang nantinya akan digunakan oleh Tuhan untuk berkarya ya. Jadi kita sengaja meninggalkan modernitas hingar-bingar Spanyol, Madrid, Barcelona untuk datang ke desa kecil ini untuk mengenali sosok pribadi Saverius lebih detail supaya kita bisa belajar dari pribadi dia. Itu yang paling utama. Itu maknanya ya Romo ya. Ya, betul. Ya, betul, ya. betul. Jadi kita bisa melihat dan menggambarkan zaman dulu seperti apa dan Zaman dulu seperti apa? relate-nya ke kita zaman sekarang tuh seperti apa gitu ya Romo ya. Saya kira kekokohan pribadi Saverius itu seperti Benteng bangunan ini ya yang sangat kekar luar biasa sejak tahun 1400-an sampai sekarang kita tahun 2024 masih bertahan kokoh teguh seperti ini. Ya, kita mau belajar orang pribadi tokoh bernama Franciscus Saverius. Maka sebaiknya mari kita masuk ke rumah Saverius. Mari let's go.
Oke Romo, setelah kita berjalan panjang menelusuri kastil yang sangat indah ini dengan ditemani ini ya, audio guide, akhirnya kita bisa tahu bagaimana perjalanan Santo Fransiskus Xaverius. Nah, Romo, buat teman-teman OMK atau sahabat OMK nih, apa sih pesan utama dari perjalanan Santo Fransiskus Xaverius buat kita teladani sebagai anak muda? Oke, ini pertanyaan yang sangat penting. Satu, kita bisa meneladani, terutama setiap manusia perlu punya sebuah misi yang mau diperjuangkan. Ada sesuatu yang dicita-citakan dan itu nanti diperjuangkan. Ya, jadi kata kuncinya menurut saya adalah misi. Lalu yang kedua, untuk mencapai misi itu perlu ada daya tahan, perseveransia, plus determinasi. Sebuah semangat, sebuah kekuatan mental untuk memperjuangkan misi yang sudah ditetapkan itu. Lalu yang ketiga menurut saya adalah kemampuan berkolaborasi. Xaverius di India bisa berkolaborasi dengan para Brahmana. Xaverius di Jepang bisa berkolaborasi dengan pemimpin orang di Jepang. Xaverius di Cina, dia mendapatkan orang untuk memasuki dataran Cina. Jadi misi, determinasi, kolaborasi itu bisa direalisasikan dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak muda menurut saya penting memperhatikan 3 unsur ini. Saya ulangi lagi karena ini sangat penting dan kita bisa belajar dari Xaverius. Misi, saya menetapkan punya misi apa dalam hidup ini. 2, kemampuan untuk memperjuangkan misi ini, determinasi. Dan yang ketiga, kemampuan bekerja sama, kolaborasi. 3 hal. Mantap. 3 hal yang itu adalah langkah konkret yang bisa kita lakukan ya Romo ya. Walaupun nggak harus ke sini, tapi bisa dilakukan di rumah. Ya kita bisa menulis sendiri apa yang mau kita lakukan gitu ya Romo ya. Betul. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua, sahabat OMK yang udah dengerin Cucupi episode spesial kali ini langsung dari Kastil Santo Fransiskus Xaverius, dan see you in the next episode. Bye-bye! See you, bye! Cucupi, cuap happy with OMK Santo Laurentius.